Shalom teman-teman, selamat datang kembali di channel Anak-Anak Terang. Hari ini kita akan kembali berbicara tentang identitas. Saya berharap kita sudah mendengarkan video sebelumnya, identitas sebagai anak-anak Allah, yaitu suatu kemuliaan dan kehormatan yang paling tinggi daripada pencapaian apapun yang bisa kita miliki di dalam hidup kita. Kalau belum, boleh lihat di video sebelumnya. Hari ini kita akan lanjut tentang identitas. Tentunya identitas bukan di mata manusia, tapi di mata Tuhan. Saya beri judul identitas saya di mata Tuhan, yaitu sebagai bait Allah atau rumah doa. Sekali lagi, identitas saya di mata Tuhan, yaitu bait Allah atau rumah doa. Kita buka firman Tuhan dari Matius 21 ayat 12 sampai 13. Matius 21 ayat 12 sampai 13. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Rumahku akan disebut rumah doa." Saudara kasih dalam nama Tuhan, sesudah Tuhan menjadikan kita sebagai anak-anaknya, kita perlu tahu apa yang dilakukan Tuhan berikutnya. Sesudah kita jadikan anak-anak Allah, kita ini dijadikan sebagai bait Allah. Di dalam firman ini, bait Allah memang secara jasmani. Dan Tuhan di dalam firman ini jelas sekali melakukan tindakan yang begitu tegas, menghancurkan semua pedagang-pedagang yang mengambil keuntungan dari bait Allah. Yang seharusnya bait Allah itu tempat orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tempat orang mencari Tuhan, tempat berdoa. Sekarang orang-orang tertentu menjadikan bait Allah ini sumber keuntungan pribadi mereka. Dan kita lihat di sini Tuhan Yesus tidak tanggung-tanggung, dia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Dia menghancurkan semua pekerjaan mereka itu. Kenapa dia hancurkan? Ditulis di sini karena mereka sudah mengalihfungsikan bait Allah ini. Dikatakannya bahwa rumahnya akan disebut rumah doa. Saudara kasih dalam nama Tuhan, di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 16 dikatakan, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah?" Nah, kita juga sebagai bait Allah, kalau kita beralih fungsi, Tuhan tidak segan-segan akan meluluhlantakkan segala pekerjaan kita yang hanya demi kepentingan sendiri, demi mengembalikan fungsi kita sebagai bait Allah. Dan bait Allah itu disebut sebagai rumah doa. Saudara kasih, kita sebagai rumah doa, artinya begini, Tuhan mau kita itu dipenuhi dengan doa. Apakah kita bisa mengatakan diri kita ini rumah doa, tapi kita tidak pernah berdoa? Pasti kita malu. Apakah kita bisa bilang kita ini rumah doa kalau kita hanya berdoa 5 menit? Tetapi Paulus mengatakan dalam Efesus pasal 6 ayat 18, dikatakan berdoalah setiap waktu di dalam roh. Nah saudara, sebagai rumah doa, kita harus dipenuhi dengan doa. Berapa banyak gereja sekarang yang penuh dengan doa? Yang saya maksud bukan gereja denominasinya, tidak, tapi manusianya. Itulah sebabnya sekarang kita tidak melihat gereja penuh dengan kuasa seperti gereja mula-mula di Kisah Para Rasul.
Tetapi kalau gereja kembali kepada fungsinya, yaitu sebagai bait Allah, kalau kamu dan saya kembali menjadi rumah doa yang penuh dengan doa, maka kita akan penuh dengan kuasa. Maka komunitas, perkumpulan, ibadah yang kita lakukan bersama-sama akan menjadi penuh dengan kuasa. Saudara kasih, apa yang sebenarnya diharapkan Tuhan dengan menjadikan kita rumah doa? Saudara perlu tahu bahwa semenjak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, manusia itu perlu berdoa untuk terhubung dengan Tuhan. Tidak seperti mereka waktu di Taman Eden. Mereka bertemu setiap hari dengan Tuhan. Sekarang kita perlu berdoa supaya terhubung dengan Tuhan. Nah saudara, doa itu membuka portal atau jalan masuk yang menghubungkan kita dengan sorga dan yang menghubungkan sorga dengan kita. Nah kalau kita berdoa, maka portal itu akan nyata terbuka dalam keluarga kita. Lalu kalau kita berdoa di kampus tempat kita kuliah, maka sorga itu akan mulai terbuka nyata. Dan Tuhan berharap sebenarnya saudara berdoa setiap waktu di dalam roh, bagi semua orang juga, bagi teman-temanmu, teman kampus, teman kerja. Supaya apa? Supaya mereka mengenal Tuhan dan sungguh-sungguh hidup mengasihi Tuhan. Dengan engkau dan saya berdoa bagi mereka, maka kita sedang membuat suatu portal, jalan masuk, supaya sorga itu bisa mengintervensi hidup mereka. Supaya sorga itu bisa dinyatakan di hidup mereka melalui doa saudara dan saya. Demikian juga gereja yang berdoa, itu membuka portal sorga, sehingga sorga bisa mengintervensi kehidupan jemaat-jemaat. Saudara kasih dalam nama Tuhan, Petrus juga murid Yesus menjelaskan ini di 1 Petrus 2 ayat 9. Dikatakan bahwa orang percaya itu adalah imamat yang rajani. Apa tugas imamat? Adalah untuk menyampaikan doa dan syafaat kepada Tuhan. Saudara, kalau kita tidak menjalankan fungsi kita sebagaimana mestinya, sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti kita mengalami ketidaknyamanan. Pasti kita mengalami kegelisahan. Makanya orang sering bilang, aku gelisah lah, aku kurang doa ini. Karena apa? Karena memang orang percaya itu dijadikan Tuhan sebagai rumah doa. Kalau kita melihat di gereja-gereja, kalau ada ibadah doa, biasanya itu paling sedikit orang datang, malas. Gereja perlu kembali kepada kehidupannya, esensinya, kepada jati dirinya. Makanya saya menyampaikan firman Tuhan ini, identitas. Apakah saudara sudah menjadi rumah doa? Apakah saudara sudah berdoa bagi keluarga, bagi teman-teman kampusmu untuk menerima keselamatan dan mengenal Tuhan? Apakah saudara sudah sungguh-sungguh berdoa bagi anggota-anggota jemaat, supaya mereka mengalami jamahan Tuhan dan mengenal Tuhan Yesus? Bagi lingkungan saudara, orang-orang yang sekeliling saudara, bahkan orang yang menyebalkan, apakah saudara sudah berdoa bagi mereka supaya mereka mengenal Tuhan? Saudara, kalau saudara berdoa atas hidup mereka, maka portal itu akan terbuka, sehingga sorga itu bisa mengintervensi kehidupan mereka. Saudara bayangkan kalau saudara dan saya senantiasa berdoa dan menguasai
hidup kita untuk bisa selalu berdoa. Hati dan pikiran kita selalu berdoa kepada Tuhan. Dalam bekerja tetapi tetap bisa berdoa. Maka portal itu akan selalu terbuka dalam hidup kita. Dan kita selalu merasakan hadirat surga. Apa itu? Kasih, sukacita, damai sejahtera. Dan ketika itu memenuhi hidup kita, surga memenuhi hidup kita, orang-orang sekeliling kita bisa merasakannya. Kita bisa menjadi pembawa kasih, pembawa damai. Damai sekali dekat dengan anak-anak Tuhan ya, kata mereka. Dan kita bisa menjadi pembawa sukacita. Saudara kasih, doa itu bukan hanya penting. Itu esensi jati diri kita. Nafas hidup. Artinya sesering bernafas itu kita harus berdoa. Tetapi kita bukan orang munafik yang menunjukkan berdoa harus karena dilihat orang, tidak. Makanya tadi Paulus katakan, berdoalah setiap waktu dalam roh, dalam hatimu, continue berdoa, berdoa, berdoa. Tentu saja tetap juga ada jam-jam doa khusus. Tetapi di luar itu kita harus tetap jaga koneksi ilahi antara kita dengan Tuhan. Dalam Ibrani 5 ayat 7 dikatakan bahwa Yesus dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa, permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Bapa. Dalam hidupnya sebagai manusia, dia telah mempersembahkan doa, permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada dia atau kepada Bapa. Dalam hidup kita sebagai manusia juga, karena kita pengikut Yesus, kita harus mempersembahkan doa. Doa itu bukan hanya komunikasi ternyata, tapi juga persembahan. Kita berdoa bagi banyak orang. Saya percaya kebangunan rohani akan terjadi di keluarga-keluarga ketika ada orang yang berdoa. Kau sebagai orang percaya, sudahkah kau berdoa bagi ayah dan ibumu yang belum bertobat? Atau keluargamu yang belum bertobat? Atau kamu hanya mengeluh dan membenci mereka? Saudara kasih, dalam Perjanjian Lama, Bait Allah yang dibangun oleh Musa untuk bangsa Israel, atau dikatakan kemah suci atau Bait Allah, juga memiliki 3 level. Yang paling luar namanya pelataran atau halaman. Lalu di dalam ada ruang kudus, dan ruang yang paling dalam adalah ruang maha kudus. Dalam setiap level ini ada hadirat Tuhan. Dan saudara, Bait Allah ini sering sekali, di Bait Allah ini Allah menyatakan diri, menyatakan kemuliaannya. Dan imam-imam ketika bertugas di Bait Allah, mereka ada yang bertemu malaikat, malaikat berbicara kepada mereka. Ada yang bertemu dengan Tuhan dalam seperti awan kemuliaan atau tiang api, tiang awan. Itu biasa terjadi di dalam Bait Allah. Saudara kasih, artinya Bait Allah itu adalah tempat Allah menyatakan dirinya, memanifestasikan dirinya. Bait Allah itu tempat surga menginvasi dunia, atau portalnya Allah, atau channelnya Allah menyatakan diri. Nah, saudara dan saya, Tuhan mau menjadi Bait Allah atau rumah doa adalah supaya apa? Supaya saudara menjadi channelnya Allah, menyatakan diri dalam dunia ini. Supaya saudara dan saya menjadi channel atau saluran Allah, mewujudkan, memanifestasikan surga dan kemuliaannya dalam hidup saudara dan saya. Dan ini tidak bisa terjadi dalam hidup kita kalau hidup kita sebagai Bait Allah tidak penuh dengan doa. Kalau kita sebagai Bait Allah dipenuhi dengan keinginan-keinginan dunia dan mencari kehormatan, keuntungan diri sendiri, bukan mencari kemuliaan Allah.
Mari saudara kasih dalam nama Tuhan, sudah saatnya kita sebagai gereja Tuhan bangkit menjadi rumah doa. Berdoalah setiap waktu dalam roh. Kalau kamu tidak tahu bagaimana berdoa, puji saja Tuhan dengan hatimu. Terima kasih Tuhan. Katakan saja doa Bapa kami. Bapa dikuduskan, datanglah kerajaan-Mu Bapa dalam hidupku. Oh Bapa, jadikan aku saluran Engkau menyatakan diri di dunia ini. Datanglah kerajaan-Mu melalui hidupku. Datanglah kemuliaan melalui hidupku. Saudara kasih dalam nama Tuhan. Saya mau ulas sedikit lagi dari awal. Bahwa kita ini adalah bait Allah. Tuhan mau tinggal di dalam kita. Dan kita juga adalah rumah doa. Tuhan mau kita penuh dengan doa. Dengan kita penuh dengan doa, kita membuka portal sorga terhubung ke bumi dan bumi terhubung ke sorga. Di keluarga kita, di kampus tempat saudara kuliah, di tempat saudara bekerja. Dengan saudara berdoa, maka saudara membuka portal sorga. Berdoalah seperti yang Yesus ajarkan. Datanglah kerajaan-Mu di keluargaku Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu dalam hidupku. Datanglah kerajaan-Mu di tempat pekerjaanku ini. Dan saudara dan saya sebagai bait Allah adalah tempat Allah memanifestasikan dirinya, kemuliaannya di bumi ini. Sampai seluruh bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Sudah saatnya gereja kembali kepada fungsinya. Dan gereja itu bukan bangunannya, tapi saudara dan saya. Saudara dan saya harus penuh dengan doa. Latihlah dirimu berdoa, karena memang itu adalah esensi kehidupan kita. Hal-hal lain, pekerjaan saudara dan perkuliahan saudara itu hanya sambilannya. Jangan pekerjaannya yang utama, tidak. Tuhan selalu yang utama. Itu hanya marketplace, tempat saudara diutus Tuhan. Mulailah berdoa di tempat saudara ada. Dan doakan orang-orang yang rutin saudara temukan. Supaya sorga itu, portal itu terbuka atas mereka. Dan mereka dibebaskan dari segala dusta. Dan supaya mereka mengenal kebenaran. Saudara, mari kita berdoa. Bapak, saya berdoa supaya setiap pendengar ini, kami semua kembali menjadi rumah doa. Karena itulah esensi kehidupan kami. Segala pekerjaan kami yang lain itu hanya sambilan. Bukan itu yang utama. Yang utama adalah kami seperti yang firman Tuhan katakan. Bapa, kami ini adalah saluran sorga, channel sorga menyatakan diri di bumi. Kami ini adalah channel Bapa memanifestasikan sorga di lingkungan kami. Kemuliaan, kuasa, dan karakter ilahi, kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, dan lain-lain dimanifestasikan melalui hidup kami. Sampai bumi penuh dengan kemuliaan. Saya berdoa Bapa, berikan bagi seluruh pendengar ini roh yang berdoa. Supaya Kau bangkitkan roh kami dari semua hal-hal yang tidak berguna. Supaya bisa kami tinggalkan. Dan kami hidup penuh dengan doa. Maka kami akan melihat sorga semakin nyata di gereja-Mu di akhir zaman ini. Datanglah kerajaan-Mu dalam pribadi setiap pendengar Bapa. Datanglah kemuliaan-Mu, nyatakanlah itu. Bawa kami lebih dalam lagi. Dan bawa kami kepada jati diri kami seutuhnya dan sepenuhnya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Makasih saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.